Kejadiannya itu ketika dia nyapu dari ruangan yang pojok, yang ada tangga mau ke ruangan sales tuh. Dia nyapu, dia ngepel dari situ. Biasa kalau orang ngepel kan mundur bang, ngepel mundur sampai ke tangga. Nah dia pas dia lagi nyuci pel, dia balik lagi, itu ada tapak bang, kata dia. Kaki? Tapak kaki bang, bukan tapak sepatu. Tapak kakinya itu maju ke arah dia. Jadi dia ngepel kan mundur nih, tapak kaki itu ke arah dia. Kayak ngikutin berarti? Iya. Jadi karena dia mau ambil wudhu ke kamar mandi, fokus dia hilang tuh karena ngedenger suara itu, disamperin sama dia bang. Kata dia ngedenger suara gitu, terus nangisnya kayak sok-sokan gitu. Dia pikir sales kali ngerjain, karena kan kalau jam-jam setengah 7 jam 6 biasa sales kan udah ada di atas. Disamperin ke ujung, dia ngeliat sosok bang, ternyata itu sosoknya itu tuh kayak orang ngegantung, leher ini udah hampir mau setengah putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa nih, hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di salah satu kantor di daerah Sukabumi. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Bang Yudi nih. Halo Bang. Iya Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Nih Bang, lu kan kerja di kantor nih Bang, di daerah Sukabumi nih Bang. Iya betul. Itu kantor apa nih Bang? Distributor handphone. Oke, waktu itu kan lu cerita distributor handphone di daerah Cirebon. Iya. Berarti ini lanjutannya? Iya, masih satu perusahaan. Karena kan pada saat itu 2018 pertengahan tahun saya dipindahin. Saya pindah dari Cirebon cabang, dipindahin ke cabang Sukabumi. Bogor. Pertama di cabang Bogor dulu. Di Bogor udah stay sekitar 3 atau 4 bulan. Nah di Sukabumi ini ada trouble, ada permasalahan di manajemennya lah. Di manajemen cabang di situ, akhirnya pimpinan di situ pindah keluar. Saya suruh handle di Sukabumi juga. Oke, berarti sempat ke Bogor dulu. Bogor dulu sekitar 4 bulan. 3-4 bulan baru ke Sukabumi. Iya betul. Oke. Nah, di Sukabumi ini berapa lama? Setahun kurang lebih. Setahun? Iya. Oke, trouble-nya nggak usah disebutin kali Bang ya? Nggak usah. Jadi berarti internal perusahaan. Iya, kita internal sebutin perusahaan. Trouble-nya apa-apa. Berarti di sini Abang fokus menceritakan horornya di Sukabumi ini ya. Itu sama ruko atau gimana? Sama ruko. Ruko juga, 3 lantai atau berapa? 2,5 lah bisa dibilang, karena di bagian belakang atas tuh ada lantai 3, cuman dia cuma di belakang doang. Oke, ada ruangan depannya kayak rooftop gitu. Iya betul. Oh, jadi bisa keluar gitu. Oke, berarti jatuhnya lebih kecil ya? Lebih kecil sih. Lebih kecil, cuman angker horornya sama nggak nih kayak di Cirebon? Kalau saya sih lebih ngerasa sih lebih di situ sih, lebih ininya lebih berasa di Sukabumi ini daripada Cirebon. Berarti yang Cirebon kemarin aja udah serem banget itu ya. Sampai warga-warga sekitar juga banyak yang tahu di situ sering ada penampakan cewek ya. Waktu dulu cerita nih. Mungkin buat sobat Tengah Malam yang belum nonton yang versi Cirebonnya ya Bang ya, bisa nanti linknya gue taruh di deskripsi nih. Berarti ini lanjutan dari cerita Cirebon. Nah, buat yang nanya-nanya nih, aku setiap kantor ada horornya sih. Gue tanya nih Bang, di Bogor ada horornya nih Bang? Di Bogor nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti nggak semua nih ya? Nggak semua. Nggak semua. Ibaratnya di Cirebon yang dapat horor karena emang rukonya yang angker waktu itu ya. Nah di Bogor nih aman. Nah dapat lagi Sukabumi. Betul. Nah mungkin ini ada backstory-nya ya kenapa? Ada backstory-nya sih kalau di Sukabumi. Nah mungkin nanti diceritain lengkapnya Bang. Boleh. Ya? Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih. Oke nih buat sobat Tengah Malam yang penasaran sama ceritanya Bang Yudi, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang Yudi, kita mulai aja nih. Iya. Kisah Tengah Malam dimulai. Ini kejadian di tahun 2018, sekitar bulan Juli atau Agustus lah. Nah, saya kan dulu kan memang hampir 4 atau 5 tahun saya kerja di salah satu distributor ternama.
Dari yang awalnya saya kerja di Roxy pada saat itu, terus saya naik jabatan pindah ke Cirebon, yang ada gangguan di ruko itu sekitar 2 tahun saya di sana. Akhirnya di sana sudah berkembang. Nah, akhirnya untuk dari perintah dari pusat, saya untuk handle di cabang lain, di kota lain. Akhirnya saya pada saat 2018 itu dipindahin ke daerah Bogor. Bogor itu kalau nggak salah ruko saya lebih tepatnya di belakang Mall Jambu 2 deh. Sekitaran situ. Nah, di situ saya 4 bulan berjalan kerja, nggak ada trouble lah, nggak ada masalah gangguan horor atau apa kantor, padahal sama-sama ruko kan ibaratnya. Cuman ya saya ngalamin kerja lancar, tiba-tiba saya dapat info dari grup perusahaan saya ini nih, cabang yang di Sukabumi ini lagi ada masalah. Dibilang sih masalah keuangan lah. Nah, akhirnya salah satu pimpinan di sana tuh resign. Nah, jadi kagak ada pimpinan di sana, otomatis karena atasan manajer saya ngelihat antara area Bogor dan Sukabumi ini jaraknya berdekatan nih. Nggak terlalu jauh lah. Mungkin make sense lah kalau untuk di-handle satu orang. Akhirnya saya disuruh handle jadi 2 tempat. Bogor juga saya handle, Sukabumi saya handle. Cuman untuk kejadian itu saya lebih fokusnya di Sukabumi. Bogor ini cuman sesekali lah saya kunjungin lah kantor yang di Bogor. Nah, berjalan nih saya datang ke sana nih karena saya otomatis suruh ngeberesin pekerjaan PR saya nih yang lagi ada masalah. Saya selesain, berjalan fokus ke situ, nggak ada gangguan tuh bang awalnya bang. Cuman memang ketika pertama kali ngeliat ruko tuh, dia kan letaknya di pinggir jalan, di daerah Cisaat lah. Kalau orang tahu daerah sono tuh sepanjang jalan kan rame itu. Cuman ngeliat itu tempat ada 3 ruko saya paling sebelah kiri kalau madep jalan tuh. Itu rukonya 2 lantai. Ruangannya sih nggak besar sih bang. Jadi ketika kita masuk, pintunya itu model rolling door yang tutup tuh ke tengah. Kalau itu dibuka, nah itu ada pintu lagi kaca, tapi kaca model kaca riben kayaknya sih. Kalau dari dalam keluar nggak kelihatan. Dari luar ke dalam nggak kelihatan, tapi dari dalam keluar kelihatan. Jadi saya bilang kok modelnya gelap banget nih. Akhirnya ketika saya masuk itu ada space sekitaran ruangan 6 kali 5 meter lah kayaknya. Ruangan awal tuh ketika buka pintu ada ruangan 6 kali 5 meter, itu dikelilingi kaca riben lagi tuh bang untuk ruangan saya itu. Ternyata itu ruangan untuk saya kata dia. Jadi di situ ruangan saya otomatis. Nah, di belakang ruangan saya ini ada tangga nih bang menuju ke lantai 2. Nah, di belakang tangga ini ada kamar mandi sama space ruangan sekitaran 3 meter lah. Itu nggak ada apa-apa sih, maksudnya cuman ruangan blong gitu doang. Kosong aja itu? Kosong aja sih itu. Nah, naik ke atas lantai 2, kita naik ke tangga itu sebelah kanan itu ruangan gudang. Jadi untuk ruangan gudang itu di situ diisi ada meja admin finance sama admin gudang. Nah, di situ ada kurir juga 1 sama sales saya 3 punya yang ada di Sukabumi personil. Jadi total itu 6 sama saya 7 orang jadi. Nah, kita keluar ke gudang, ada sebelah kiri tangga itu ada kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu lumayan agak besar sih kamar mandinya. Masuk ke ujung itu ada lorong lagi saya bilang, yang lorong sama kayak di bawah. Space 3 meter, cuman di lantai 2 ini ada tangga lagi bang. Karena saya pikir kan lantai 2 doang, 2 lantai doang nih. Ternyata itu ada tangga lagi ke atas. Nah, ketika kita naik, itu setengah tangga pas udah naik jalan tuh setengah itu cuman kita bisa nunduk, nggak bisa berdiri naiknya. Nunduk pas naik ke atas itu ada ruangan lagi bang ngeblong. Nah, ternyata di dalam ruangan itu ada meja lumayan besar sih. Kayak biasa bu untuk 6 orang atau 7 orang lah masih bisa itu. Berbentuk oval, ada bangku-bangku. Nah, di belakang ruangan itu ada pintu sama jendela, itu langsung ngadep ke bagian luar. Kayak balkon gitu. Ya, kayak balkon gitulah. Cuman mungkin karena emang jarang dipakai jadi agak kotor sih balkonnya. Nah, udah saya berpikir ya udahlah, saya udah tahu space ruangannya masing-masing kan. Berjalan saya menyelesaikan semua permasalahan yang ada, saya kasih waktu seminggu. Alhamdulillah selesai, lancar berjalan. Nah, udah masuk ke minggu kedua nih saya nih bang. Pertama kali saya diganggu itu ketika jam maghrib. Jadi kalau biasa sales itu kan briefing. Masuk kita kan jam kerja jam 11. Pulang ini jam 6 atau jam 7 malam. Nah, saya biasain kalau sama sales ini ketika mau sebelum bekerja ke area masing-masing, saya briefing. Nah, pulang ketika mereka laporan pun kita briefing lagi ulang untuk nge-review pekerjaan mereka di hari itu. Nah, pada saat itu kejadian di jam 5:30 sebelum maghrib,
saya itu ngelihat sales saya ini, salah satu sales saya ini datang. Oh, saya berpikir karena kan kalau dari ruangan dalam keluar kan kelihatan bang orang datang kan. Kaca riben tadi. Iya, kaca riben itu. Oh, sales saya datang nih, udah dong. Cuman biasanya kan kalau sales itu ketika buka pintu yang depan, dia masuk pasti kan ngelewatin ruangan saya kalau mau ke atas kan. Iya. Dia biasanya kalau sales yang biasanya saya yang dilakuin itu tuh biasanya dia tuh buka pintu negor saya, Pak. Saya ke atas dulu Pak, biasa gitulah, mungkin izin atau saya mau ini dulu. Ini enggak bang, tiba-tiba dibuka pintu, jalan aja dulu lurus bang. Naik ke atas, saya pikir, nih anak kenapa nih? Udah saya fokus masih selesaiin kerjaan saya. Nggak lama selang 10 menit saya ke atas bang, saya susul. Nih anak kok nggak turun-turun, saya bilang. Saya berpikirnya antara dia nyamperin admin, atau dia nunggu di ruangan sales yang di atas. Yang lantai 2. Yang lantai 3 itu tuh, yang ruangan. Oh, yang naiknya duduk itu? Ya, yang ruangan ada meja oval itu tuh. Iya. Karena itu dipakai untuk kegunaannya ruang sales di situ. Oke. Nah, saya pikir antara dua ini nih. Ternyata saya ke ruang admin nggak ada, saya ke atas juga nggak ada. Akhirnya saya turun lagi ke lantai 2. Saya tanya sama admin, tadi si Ilham kesini nggak? Lah, belum datang Pak Ilham, kata dia. Ah, serius belum datang? Iya, kata. Saya berpikir, wah ini orang berarti kemana nih? Tadi saya ngeliat lewatnya. Saya turun lagi ke bawah. Udah dong, saya diem. Nggak lama 5 menit saya duduk balik ke ruangan saya, orang aslinya datang bang. Dari depan? Dari depan. Nyamperin ke ruangan saya. Pak, maaf Pak, telat datangnya, kata. Tadi habis kunjungan toko agak ribet sih, kata dia ngomongnya gitu. Saya ke atas dulu Pak, store data, kata deh. Udah dia ke atas. Oh, yang asli ini saya bilang. Udah, pada saat saya ngalamin kejadian itu, saya nggak mau banyak cerita ke siapa-siapa sih di situ. Berjalanlah 3 hari dari kejadian saya ngeliat itu, si kurir saya ngalamin nih bang. Kurir saya itu kan biasa kalau jam 10 pagi dia udah datang. Jadi setelah saya buka kunci, dia itu biasa udah nunggu duluan di depan kantor. Udah datang duluan. Jadi karena memang buat bersih-bersih kan, sekalian nyapu ngepel. Karena memang udah kebiasaan dia. Jadi setiap pada saat itu 3 hari setelah saya ngeliat yang menyerupai salah saya tuh, ini si kurir naik ke lantai 2 nih, dia nyapu, ngepel di ruangan gudang. Biasa aja bang. Kejadiannya itu ketika dia nyapu dari ruangan yang pojok, yang ada tangga mau ke ruangan sales tuh. Dia nyapu, dia ngepel dari situ. Biasa kalau orang ngepel kan mundur bang. Ngepel, mundur. Sampai ke tangga. Nah dia pas dia lagi nyuci pel, dia balik lagi, itu ada tapak bang, kata dia. Kaki? Tapak kaki bang, bukan tapak sepatu. Iya. Tapak kakinya itu maju ke arah dia. Jadi dia ngepel kan mundur nih. Tapak kaki itu ke arah dia. Kayak ngikutin berarti? Iya. Tapak kaki begini ke arah dia, itu ke arah tangga. Dia kan turun tuh naruh ember kan di pertengahan tangga. Itu ke arah tangga. Tapak kaki. Itu dia nggak banyak omong, langsung turun bang, nyamperin saya. Pak, temenin saya Pak, kenapa? Sampai keringetan, kenapa emang? Coba deh Pak, Ibu lihat ke atas. Saya ngeliat tapak Pak. Saya pas dia ngeliat tapak, saya ke atas, bener bang, ada tapaknya bang, kakinya bang. Masih ada ya? Masih ada sih, bilang. Emang kagak ada orang? Kagak ada Pak. Orang saya yang nyapu ngepel di sini sendiri, kata dia. Udah dipel lagi ya, dipel ulang, tungguin Pak. Saya tungguin akhirnya bang dia ngepel tuh. Udah jangan cerita, saya bilang. Emang kamu sering ngalamin gini sih? Kalau ini sih belum pernah Pak, baru kali ini, kata dia. Sebelumnya paling ya kayak dengar suara, kata dia. Terus sih udah biasa lah, kata dia. Ya udah jangan cerita, ntar yang ada pada takut, repot. Saya bilang, masalahnya kan kita kemarin baru ada problem, masa cuman karena ini ada problem lagi, saya bilang. Udah akhirnya berjalan lah tuh masing-masing. Nah, pernah kejadian juga di sales saya yang satu lagi kan sales saya ada 3 nih Pak. Bang, ada Ilham, si Andi sama Denny nih. Si Ilham kan yang menyerupai itu tuh. Nah, si Denny ini juga ternyata pernah diganggu. 2 minggu dari kejadian yang dia ngeliat tapak kaki setelah dipel tuh. Biasanya kan kalau sales setelah briefing sama saya kan, mereka ada yang kalau areanya jauh itu ada yang langsung berangkat setelah briefing. Nah, yang 2 ini nih berangkat nih, si Ilham sama si Denny nih berangkat. Tinggal si Andi ini di sini sendiri Pak. Saya izin 1 jam ya Pak buat nyelesain berkas. Karena ada berkas yang baru saya daftarin toko mau saya rekap, kata dia. Ya udah diizinin tuh. Biasa kan kalau sales, kalau di ruangan sales itu kan karena memang nggak ada AC, ruangan terbuka, jendela sama pintu sama dia dibuka tuh bang, buat dia ngerokok. Iya. Jadi dia ngerjain data sambil ada kopi sama rokok nih. Nggak lama dia ngerjain data, dia mau ngerokok, rokok dia nggak ada bang.
Padahal di ruangan sales dia sendiri. Ini lantai 3 kan? Lantai 3. Oke. Ruangan itu sendiri dia. Rokok dia yang bungkusan itu nggak ada bungkusannya bang. Dia sampai nyari ke jaket, dia nyari ke tas, dia sampai nyari ke bawah, mondar-mandir ke atas, nggak ada. Akhirnya nemu. Saya tanya dong, kamu kenapa sih mondar-mandir mulu? Emang apaan yang dicari? Saya bilang, nggak pak, saya nyari rokok saya pak. Tadi padahal ada loh pak. Rokok yang apa? Yang bungkusan itu gudang garam kata dia. Oh, coba cari lagi ya tadi. Ah udah saya beli aja pak. Takut lama nunggunya. Saya soalnya mau ngerjain data. Ke warung nih loh deh bang, izin keluar nih. Kan agak nyebrang sebelah kiri kira-kira 20 meter ada warung kan. Dia beli itu nyebrang balik lagi. Dia ke atas langsung. Dia ke atas nggak lama turun lagi. Lari bro. Pak rokok saya ada di atas pak. Ah serius kata dia. Beneran kata dia. Padahal tadi saya cari-cari nggak ada. Nah itu ketemu di samping kopi kata dia. Gak mungkin gak ngeliat nih? Nggak mungkin gak ngeliat bang. Iya. Kalau secara logika orang ini meja dia duduk, ini ada laptop dia, berkas-berkas nih kopi, ini rokok dia bang. Iya benar sih, nggak mungkin. 5 menit, 10 menit dia nyari jaket dari tas, dia cari-cari dibuka-buka, nggak ada bang. Dia udah beli rokok, dia naik lagi rokoknya masih ada di situ ternyata. Iya. Wah saya bilang, Pak ini rokoknya ada, udah nggak usah ngomong aneh-aneh, udah kerjainnya data. Saya bilang, saya ahlinya selalu begitu sih bang. Akhirnya udah tuh dia selesai, dia turun izin tuh. Nah setelah maghrib kejadian di hari yang sama tuh, admin gudang saya biasanya kan dia kalau sholat maghrib itu sebelum azan udah ngambil wudhu bang. Nah ini dia sholat maghrib itu 6:30 mendekati mau ke isya, mungkin karena banyak inian juga kan orderan atau apa dia ngerjain. Ya. Nah cuman kan kalau biasa kalau cewek kan admin saya kan cewek tuh dua-dua. Biasanya kan kalau misalkan cewek ini kalau mau ngambil wudhu langsung kamar mandi, dia enggak bang, dia jalan ke kamar mandi. Mau ke kamar mandi harusnya belok, dia malah ke ujung lorong bang. Ujung lorong yang ada tangga itu yang mau ke ruangan sales. Di ke situ karena dia kata dia ngedenger suara ada gitu, dia denger suara tuh bang 6:30 dari kamar mandi, dari ruangan yang pojok itu tuh yang mau arah tangga ke ruangan sales. Jadi karena dia mau ngambil wudhu ke kamar mandi, fokus dia hilang tuh karena ngedenger suara itu, disamperin sama dia bang. Kata dia ngedenger suara gitu terus nangisnya kayak sek-sekan gitu. Dia pikir sales kali ngerjain, karena kan kalau jam-jam 6:30 jam 6 biasa sales kan udah ada di atas. Ini pada saat itu belum ada yang pulang satupun. Posisi saya di bawah di ruangan gudang itu cuman ada kurir 1 sama admin cewek 2 nih, gudang sama admin finance. Nah si admin gudang ini dia mau ke kamar mandi denger suara itu, dia ngedenger, disamperin ke ujung. Dia ngeliat sosok bang, ternyata itu sosoknya itu tuh kayak orang ngegantung. Leher ini udah hampir mau setengah putus bang. Cuman madepnya tuh madep. Jadi dia ngeliat udah begini palanya nih, dia udah setengah putus. Ngegantung gitu dong, tapi sambil nangis gitu. Itu nggak banyak omong, ngejoprak bang di situ bang. Pingsan di tempat. Nah yang ngelihat dia pingsan itu 6:30 lewat 6:30 jam 18.35 apa 40 gitu lah. Beda 5 menit atau 10 menit. Si admin yang satu lagi nyamperin, kok nih anak biasanya kan kalau sholat di ruangan gudang biasa. Setelah ngambil wudhu dari kamar mandi ke ruangan gudang kan jaraknya nggak mungkin 10 menit bang. Disamperin adalah kok nggak balik-balik, jadi sholatnya di mana nih anak. Pas dia keluar dia ngeliat itu admin satu lagi udah pingsan. Dibangun-bangun akhirnya dia nyamperin saya ke bawah, Pak si admin pingsan Pak kata. Kenapa emang? Nggak tahu. Mungkin belum makan kali, saya bilang. Saya berpikirnya gitu, bang. Mungkin belum makan kali, telat kali. Bisa jadi sih, karena dia punya emak kan. Nah, udah coba ke atas nih. Itu setengah jam bang, nggak bangun-bangun. Saya kasih wangi-wangian. Akhirnya nggak lama sales datang. Kenapa? Ini pingsan kata. Ya udah coba pindahin nih ke gudang. Kan ada AC kan lumayan tuh, agak mendingan. Baru kasih wangi-wangian. Mau kenapa? Kata. Langsung pucet. Saya mau pulang Pak, mau pulang kata dia. Kamu bukannya mau sholat tadi, kata admin satu lagi. Iya Pak, justru itu dia tadi. Ntar aja saya ceritain Pak di luar ya Pak. Atau kalau kita udah mau pulang kata dia. Akhirnya udah selesai pulang briefing, nggak lama saya pulang nih, di depan baru dia cerita. Pak tadi saya tuh sebenarnya ngedenger suara Pak kata dia. Saya nggak mau cerita di depan anak-anak kata dia. Saya denger suara kayak orang nangis, nggak lama ngerintih kayak orang kecekek. Akhirnya saya samperin tuh sumber suaranya. Saya ngeliat itu dia, kata dia sosok yang bilang palanya setengah hampir mau lidahnya keluar bang. Ngegantung dia bang di tangga, ini kan tangga ngegantung udah begitu. Iya, pakai tali. Kakinya ada talinya gitu. Nggak, kayak nggak pakai tali. Ngegantung aja kan, kalau orang ngegantung
pakai tali, ini nggak pakai tali bang, nggak gantung kan melayang, kata dia. Gimana dia nggak pingsan, kata dia. Iya. Langsung pada saat itu saya udah nggak sadar, pas saya sadar pas di gudang kan. Kamu serius, kata dia. Emang sebelumnya kamu pernah ngalamin gak sih kalau ngalamin ditampakin belum pernah apa? Paling denger suara, kata dia, sama gangguan kayak apa sih, kamar mandi gitu, kata dia. Oh ya. Itu sih biasa lah, paling anak-anak cuman baca-baca ya hilang suaranya. Oh ya udah, berarti tapi kamu besok masuk gak? Saya bilang. Jadi saya coba masuk deh, yang penting jangan ditinggal nanti, berarti saya bilang. Kalau mau sholat, berarti kamu sebelum maghrib udah ambil wudhu duluan. Iya pak. Udah tuh berjalan. Dari situ anak-anak yang kemarin sales pada nanya, kenapa sih pak gini? Enggak, mungkin dia karena belum makan doang, telat, jadi dia pingsan. Saya kasih alasannya selalu bang, karena saya berpikir kalau mereka saya semua ceritain pengalaman masing-masing, saya kumpulin, saya kasih tahu semuanya, wah repot saya berpikir. Ya, benar-benar. Nah berjalan saya kerja di situ 3 bulan nih bang. Kan karena saya biasanya bolak-balik Sukabumi sama Bogor nih. Jadi seminggu di Sukabumi atau 2 minggu di Sukabumi, kadang 3 hari saya di Bogor gitu. Ngebagi waktunya buat nge-backup Bogor aja. Nah berjalan 3 bulan saya kerja, saya inisiatif ke atasan saya, Pak, kayak saya kalau mondar-mandir lumayan capek deh, saya bilang. Belum lagi saya dari Sukabumi ke Bogor, balik ke Sukabumi tuh saya ke Jakarta, walaupun dikasih inventaris mobil kan berasa bang. Ya, capek. Akhirnya saya punya inisiatif, gimana kalau saya minta tempat tinggal di Sukabumi dicariin. Akhirnya saya dikasih tuh bang tempat tinggal kos. Di situ berjalan 3 bulan saya dikasih tempat tinggal kos yang nyariin dari orang kantor. Saya dikasih alamatnya, saya datangin tempat kos setelah saya pulang kerja. Itu tempat kosnya di pinggir jalan raya bang. Bukannya di gang kecil atau yang mobil, akses mobil lah. Cuman memang belakang kosan saya itu masih kayak agak hutan lah, bisa dibilang. Pohon-pohon masih tinggi, cuman setelah pohon-pohon itu berapa ratus meter ada permukiman warga sih. Jadi masih lahan kosongnya masih banyak. Saya masuk tuh, saya masuk pintu, itu ternyata kosannya itu lantai 4 lantai bang. Jadi saya masuk pintu tuh di lantai 3. Ke bawah berarti? Ke bawah. Dia lantai 3 nih, ketika saya buka pintu kosan tuh udah lantai 3, naik 1 lantai 4. Saya dapat paling bawah bang, lantai 1. Jadi saya turun ke bawah tuh 2 lantai. Iya. Saya baru pertama kali dapat kosan di situ tuh kayak begitu, maksudnya pertama kali ngekos. Kayak basement berarti? Ya kayak basement modelnya bang. Jadi 1 lantai itu sekitar 8 pintu bang, bentuknya L gitu. Bentuk L cuman agak mau dikit lah, bentuk U nggak jadi gitu. 1 lantai ada 8. Saya dapat di kamar nomor 3 di bawah. Nah, saya buka pintu, itu kosannya lumayan lengkap sih. Jadi udah ada kasur, udah ada lemari, kipas, kamar mandi di dalam. Terus ada dapur kecil tuh bang, yang model kayak semen letter L tuh. Oh iya. Yang di semen ada wastafel kecil juga tuh, model aluminium. Saya pikir udah enak nih, walaupun nggak ada AC. Karena kan kalau di Sukabumi dari sore ke malam lumayan dingin bang awalnya. Jadi walaupun kipas cukup lah, saya bilang. Berjalan saya pindah ke situ, barang-barang saya masukin, semalam 2 malam nggak ada masalah nih bang. Di malam ketiga saya mau tidur, saya nggak dengar wastafel saya tuh kerannya dibuka bang, 1:30 pagi. Kan kalau air netes ke wastafel yang model aluminium gitu berisik bang. Iya benar-benar. Ini siapa? Saya bilang kok bisa nyala? Mungkin saya mikirnya dol kali ini. Saya coba matiin kerannya, saya buka lagi, saya matiin, lancar normal. Iya. Udah saya tidur, nggak banyak ngomong, saya tidur dong. Saya tidur. Nah besokannya saya diganggunya dari kamar mandi di kosan saya nih. Jadi ketika jam 3 pagi saya mendusin itu tuh ngedenger suara dor dari kamar mandi dalam. Digedor dari dalam kamar mandi bang. Cuman suaranya karena kita tidur dekat sama pintu kamar yang depan, saya berpikirnya orang dari luar ngegedor. Pas saya bangun saya dengerin, kayak bukan pintu ini yang digedor. Dor. Saya dengerin, saya samperin bang. Wah, emang pintu kamar mandi. Cuman secara logika nih nggak ada orang di dalam. Cuma sendiri kan? Saya tinggal di situ sendiri. Inisiatif, saya mikir antara 2, mau saya buka atau saya tidur. Akhirnya saya milih buat balik lagi ke kasur bang, nggak saya buka tuh. Iya. Tuh kalau saya buka saya nggak tahu sih apa yang ada di dalam tuh kamar mandi. Nah dari situ saya langsung tuh udah mulai berasa, wah kayak udah nggak nyaman nih. Kok baru tinggal beberapa hari di kosan udah begini. Saya nggak tahu nih basic kosannya kayak gimana gitu. Sebelumnya apa saya nggak tahu. Akhirnya kebetulan di hari keempat pagi saya berangkat kerja, ketemu sama tetangga kosan nih.
Dia suami istri baru nikah lah. Saya tanya, Mas, selama tinggal di kosan ini emang udah berapa lama sih? Kurang lebih sih kalau nggak salah saya udah 6 bulan Pak. Kata. Emang Mas baru sini? Iya saya baru. Kalau di sini sering diganggu gak sih Mas? Saya gituin, saya tanya kalau malam. Nggak pernah sih, alhamdulillah, kata dia. Lah, kenapa saya baru berapa hari udah diganggu? Saya bilang, oh ya udah makasih Mas. Emang kenapa ngerasain diganggu? Enggak sih, saya cuma nanya doang. Soalnya kan kita letak kamarnya kan ada di bawah, saya bilang nih, di bawah tanah, saya bilang. Sedangkan jalanan di atas kita 2 lantai nih jalanan. Enggak sih Mas, aman, kata dia. Oh ya udah, saya berangkat kerja. Nah pada saat itu kejadian di sales satu lagi nih Bang. Selang 3 minggu dari kejadian yang pingsan tuh, sales yang namanya si Denny ini nih, dia ngerasain juga ternyata. Jadi ketika dia lagi ngerjain, dia kebetulan kejadian ini sore jam 5, karena kan dia dapat areanya area Sukabumi nih, Sukabumi Kota, karena Sukabumi Kota dari tempat kantor saya ini lumayan deket jarak kayak coverannya. Jadi dia udah selesai keliling, dia datang duluan untuk ngasih berkas segala kumpulan data tuh, dia ngerekap. Pak, saya ke atas duluan Pak, ke ruangan sales, kata dia, biar bisa santai-santai sambil ngerekap. Ya udah, dia ngerekap sore itu jam 5 lewat lah kurang lebih. Dia lagi ngerekap, dia ngedenger suara Bang. Digituin dia. Dia nengok kanan kiri nih, kagak ada orang kan. Dia nengok, udah jangan iseng, kata dia. Dia pikir orang bawah, antara kurir sama saya lah, karena denger suaranya kan cowok. Dia dibilang ngedenger. Jalan lagi dia ngerjain, ngerekap bangku Bang, bangku depan dia nih yang hadapan dia kan kosong nih bangku, ngegeser ke belakang Bang, seret, ketarik sekitar setengah meter. Dia sempet stuck tuh, dipikir apa kesenggol kali ya udah. Yaudah jalan lagi, nggak lama itu bangku yang tadi ngegeser setengah meter digeser lagi semeter Bang, dijatuhin bangku Bang. Nggak lama dia turun kabur, nyamperin saya ke ruangan saya. Bang, Pak saya di sini Pak ngerekap ya. Emang kenapa, kata dia. Saya bilang, emang kenapa? Ayo kita ke atas. Jangan deh Pak, saya di sini aja mendingan, kata dia. Nggak apa-apa, saya enak di sini ngerekap sama Bapak berdua. Enggak, kenapa? Enggak Pak, tadi saya di atas bangku digeser, kata dia. Serius, kata dia. Iya, kata. Terus ngegeser, saya masih diam Pak, ngegeser. Tiba-tiba tuh bangku selang berapa menit dijatuhin. Bangku kan kita kalau sales bukan bangku yang plastik, bukan Bang, bangku kayu Bang. Oh kayu, berat itu? Yang 4 kaki tuh, iya. Tuh bangku model gitu Bang, 4-6 biji tuh bangku di bundaran yang oval itu. Jadi kalau secara logika kena angin kegeser, nggak mungkin Bang, apalagi sampai dijoprakin ke belakang. Nggak mungkin banget. Akhirnya makanya itu yang bikin dia kabur. Coba ayo kita ke atas bareng nih sama saya nih Bang, naik ke atas, saya paksain. Bener Bang, bangku yang seberang dia udah jatuh tuh. Dia bangunin. Nih kita jadi briefing di sini apa enggak? Udah briefing sini aja, saya bilang nggak apa-apa. Jangan takut. Akhirnya sales nggak lama datang tuh, ngobrol. Sampai saya pulang nggak ada apa-apa lagi. Lu emang tadi denger suaranya kayak ada denger suara apa enggak? Ya denger suara pertama dipanggil, kata dia. Saya nggak irawin, mungkin ya namanya di jalan apa gimana, saya pikirnya kan. Nah ketika bangku ngegeser pertama saya masih diam, batu bangku dijatuhin saya baru kabur Pak, kata dia. Ya udah, kata dia, nggak usah cerita-cerita, saya bilang. Nah pada saat kejadian itu di besokan paginya si admin yang satu lagi nih Bang, admin penen, bukan admin gudang, dia mau ke kamar mandi ini kerannya nyala Bang. Nyala sendiri posisi jam 1 siang. Jam 1 siang itu biasanya di kantor ini cuman ada admin gudang, admin sales sama kurir. Saya sales 3 udah nggak ada, udah pasti ke area, keluar ke lapangan lah. Balik-balik kalau saya kemungkinan jam 4 atau setengah 5 biasa ke kantor. Kalau sales kan jam 5 sampai setengah 6 lah dia balik, atau jam 6. Nah dia kejadian jam 1 siang, dia mau ke kamar mandi yang lantai 2, itu keran nyala terus. Ditungguin sama dia, kagak ada orang, ada orang, cuman dia ngeliat ke gudang ada kurir sama admin gudang. Otomatis dia bertiga, dipanggil lah temennya nih yang kurir. Coba sini deh, ini keran kok bunyi mulu kamar mandi, kata. Udah coba buka. Dibuka nih Bang, dipaksa, ditendang. Karena maksudnya buat ngagetin gitu, yang ada di dalam siapa. Nggak ada siapa-siapa Bang. Padahal itu nggak ada yang ke kamar mandi, dia bertiga. Tapi keran nyala? Keran nyala. Dimatiin keran sama si kurir. Dinyalain lagi, sama kayak apa yang saya kayak lakuin gitu. Nih mungkin dol kali ini atau rusak. Dinyalain, ditutup, dimatiin, lancar Bang. Udah. Dia ngasih tahu itu pas ketika saya balik sore itu jam 4. Pak, kayaknya ini tempat udah nggak enak deh Pak, kata dia.
Dia cerita, emang kenapa? Ya saya mau ke kamar mandi aja, mau buang air kecil, ngedenger suara keran bunyi sebelum saya masuk kamar mandi. Padahal pintu kamar mandi ketutup. Anak-anak si kurir sama admin satu lagi ada di gudang. Saya sampai nggak percaya. Saya panggil si kurir nih buat nyaksiin, bener kata. Lu bener kata deh. Yaudah sekarang gini. Saya kumpul nih bang. Si kurir, admin 2, sama saya berempat dong. Saya ngobrol di gudang. Saya tanya sama kalian bertiga nih, saya bilang. Sebelum saya datang ke sini, pernah gak dapat gangguan seperti ini? Nggak pernah sih pak, kata dia. Oh, kenapa bisa sekarang bisa ada gangguan? Saya bilang ya nggak tahu. Paling kalau selama ini denger suara-suara kayak suara nangis-nangis kecil sih saya pernah sih pak, kata dia. Kalau sebelum bapak datang nih, kata dia, cuman nggak saya hirauin, tapi nggak pernah ada tampak ngelihat gitu gangguan diliatin bentuk tapak kaki atau sosok, nggak pernah, kata dia. Atau keran kamar mandi juga nggak pernah, kata dia. Lah, ini kenapa bisa kayak gini? Saya bilang. Saya tanya di antara kalian bertiga yang paling lama di sini siapa? Saya bilang. Akhirnya si admin gudang ini dia ngaku, saya yang paling lama di sini pak, kata dia. Saya udah kisaran 2 tahun lah saya di sini. Kalau yang lain ya baru setahun lebih gitu. Kamu orang asli mana? Maksudnya di sini nih tinggalnya jauh gak dari kantor? Nggak jauh sih pak, kurang lebih 500 meter lah, kata dia. Saya tanya, kamu tahu gak nih story tempat kayak gimana? Nggak tahu sih pak, coba kamu cari tahu sama keluarga kamu deh. Kalau memang keluarga kamu orang penduduk daerah sini gitu, saya bilang. Oh iya. Oh ya udah, akhirnya dia besok cerita tuh, besok kamu kasih tahu ke saya. Paginya dia nemuin saya tuh langsung, Pak, mana saya udah tanya ke keluarga, ke bapak, ternyata kata bapak nih dulunya nih rumah orang, fungsinya rumah sama orang nih, jadi dipakai untuk usaha, cuman yang nempatin tinggalin cuman 3 orang, suami istri sama punya anak tunggal, kata dia. Cuman pada saat ini orang nempatin itu ruko sering dipakai buat kegiatan dulu. Kegiatan apa itu? Jadi sering ngundang orang bang. Oke. Ngundang orang 10 orang atau 12 orang. Paling kecil paling dikit tuh 8 orang ke ruko itu masuk. Terus kayak ada suara gaduh di lantai 2. Ntar selang 2 jam 3 jam bubar gitu. Oh, kegiatannya nggak tahu apa? Nah saya nanya nih ke admin saya, emang kegiatan apa ya? Kayak semacam kayak perkumpulan gitulah, nggak jelas, kata dia. Oke. Saya bilang perkumpulan apa? Mungkin sekte apa gimana ya? Nggak ngerti sih pak. Cuman bapak ngomong begitu doang karena nggak pernah ada yang nyaksiin langsung bang. Iya. Warga cuman ngedenger suara gaduhnya sih bang. Jadi kayak orang ngedenger suara nyanyian tapi kayak samar-samar gitu. Suara-suara dibilang nyanyi kayak bukan nyanyi tapi kayak orang suara teriak atau apa tuh, pokoknya kayak ada suara gaduh lah ya di lantai 2. Karena kan pada saat mereka melakukan kegiatan itu kebanyakan malam bang. Iya. Karena kan jarak yang saya bilang kantor belakangnya ini kan ada beberapa pohon tuh langsung rumah warga, karena kan samping kantor udah gang kecil pemukiman. Jadi mungkin kalau malam ya agak kedengeran keluar sih suaranya pada saat itu ya. Iya. Oh berarti kejadiannya kayak gitu, iya. Nah, itu sempat kata dia, si keluarganya ini ternyata dulu punya usaha nggak maju ketika datang orang-orang banyak. Jadi dia punya usaha di mana-mana nih, sampai punya cabang Surabaya, sampai punya cabang di kota-kota lain lah. Nah akhirnya yang nempatin tinggal di situ si anaknya doang nih. Karena si bapak sama ibunya ini di luar kota, kadang jarang balik ke situ, bisa dibilang sebulan sekali katanya. Jadi si anak yang ngelola. Anaknya ini anak usia berapa ya? Sekitaran 25 lah. Kata dia anak cowok. Nah cuman ketika si admin ini cerita, orang tuanya cerita ke dia, si anaknya ini nih dari sejak bapaknya maju udah nggak pernah ngeliat si sosok anaknya lagi nih bang. Nggak pernah keluar anaknya? Nggak pernah ngeliat. Biasa kan anaknya adalah sering keluar ke kantor atau beli makan apa, ini udah lama nggak pernah ngeliat sosoknya anak. Sampai ketahuan itu dari 3 minggu dia nggak pernah ngeliat, sampai ketahuan ada bau busuk. Bau busuk yang kecium maksudnya di ruko itu. Ya dia sih bilangnya ceritanya seperti itu. Nah akhirnya balik lagi nih bang. Saya pernah diganggu juga di kosan. Pada saat saya 2 minggu saya di kosan tidur malam. Kan saya pernah diganggu yang keran tuh sama kamar mandi digedor. Di 2 minggu berikutnya saya tidur nih bang sendiri di situ. Itu saya lagi ngerasa kayak gimana tuh tidur, kan biasanya saya cuma dapat bantal 1, guling 1. Posisi saya tidur di pojok, guling di tengah nih.
Nggak lama saya tidur muluk guling, cuman kok berasanya bukan guling bang, yang saya tidur, yang saya peluk nih maksudnya. Nah ketika saya ngelihat itu saya bentuknya pocong bang, yang saya peluk bang di situ. Nggak lama kok bentuknya gini, nggak lama saya mendusin, saya ngeliat nengok itu bentukan bener-bener pocong, tapi saya dikasih lihatnya punggungnya bang. Itu nggak banyak omong, saya berdiri bangun maksain, saya loncat keluar kamar bang. Saya naik ke lantai 2, ke lantai 3 tuh, keluar depan pintu. Itu saya di depan kosan, di luar pinggir jalan itu depan kosan, saya sampai subuh di situ. Kan penjaga kos kan biasanya kan subuh udah bangun tuh. Karena kan dia dapat kamar juga di situ, dia keluar, dia nepak saya karena kan saya ngeliat saya lagi tidur begini nih di depan pintu kosan. Mas, ngapain di sini? Pak, emang sampean kenapa kata? Enggak pak, saya lagi tidur, saya kayak meluk sesuatu tadi. Mungkin halusinasi sampean kali kata. Ya udah mungkin kali pak. Saya balik dulu, nggak lama saya di situ mandi, saya langsung pergi ke kantor. Saya bilang sama saya yang namanya Ilham, Ham, besok temenin saya Ham. Tidur di kosan? Tidur kosan. Ya udah pak, saya nginep berapa hari nih pak di situ temen. Udah 2 hari cukup lah saya bilang. Maksud saya pengen ngebuktiin nih, dia ngeganggu ketika saya sendiri doang atau memang ada orang lain di situ, dia tetap ngeganggu. Nah ternyata ketika saya lagi ngobrol depan pintu kosan tuh, itu ngedenger suara, panggil lagi, kayak ada yang manggil ya meh. Iya kayak ada suara pak kata dia. Udah biarin, tetep ngerokok ngopi. Nggak lama akhirnya udah sampai jenuh kali ngerokok ngopi ngobrol, akhirnya kita mutusin buat tidur nih. Di jam 2 kita tidur, di jam 2 itu udah denger suara nangis bang kita bang. Suara gitu tuh. Gak lama kayak orang cekek kan. Lah ini suara dari mana? Saya berpikir gini, suara dari mana nih saya bilang. Jadi karena kita kan tidurnya barengan nih di kasur, saya berpikirnya si Ilham ini udah tidur, nggak ngedenger. Jadi saya berpikir saya di ruangan denger nih. Ternyata si Ilham juga denger. Aduh. Saya taunya itu pas pagi bangun. Pak, lu malam denger suara gak? Suara orang nangis. Saya bilang jam berapa? Kita pas mau tidur kata dia. Lu denger? Saya bilang iya. Saya kira kamu udah tidur makanya nggak denger pak. Suaranya kayak gimana coba saya bilang. Kayak orang nangis, terus kayak suara cekek pak panjang kan. Iya. Berarti kita denger berdua nih. Ya udah. Tapi lu tetap masih mau nginep gak saya gitu? Ya udah, saya temenin pak semalam lagi ya, tapi jangan lama-lama ya udah. Udah tuh di malam keduanya. Itu gelas saya bang, jam habis isya lah, 7:30 jam 8-an. Kita lagi ngopi deket kasur tuh, kan jarak dari kasur saya ke yang dapur kecil itu tuh saya bilang ya paling berapa meter sih. Itu gelas tiba-tiba prang jatuh, padahal saya ngerasa naruh di tengah tuh bang. Deket rak maksudnya, bisa kegeser jatuh gitu, dijatuh. Itu nggak banyak omong, kita keluar berdua, nggak ngeberesin tuh pecahan gelas. Kita keluar berdua, saya kunci pintu kamar, saya balik sama si Ilham ngikut ke rumah dia bang akhirnya. Nginep di rumah Ilham? Nginep di rumah si Ilham saya akhirnya. Nah setelah kejadian itu, saya tahu nih karena salah satu admin saya kan orang situ. Saya bilang, coba kamu ada kenalan gak orang yang ngerti? Saya bilang. Ya udah dipanggil akhirnya itu bang. Dipanggil, ternyata entah mereka komunikasi atau apa ya, dia ngomong, ini tempat ini nih diganggu sama salah satu sosok orang yang bunuh diri kata dia, dari korban apa saya bilang, ya korban dari tumbal keluarga sendiri kata dia. Lah emang kenapa, coba kasih tahu saya tuh yang detail, saya bilang pengen tahu. Saya bilang, jadi kamu pernah gak ada di antara kalian yang ngeliat sosok kayak orang ngeganti sosok cowok yang lehernya tuh udah hampir setengah kata dia. Saya bilang kalau saya sih nggak pernah ngeliat. Admin saya mungkin yang kemarin dia pingsan itu dia ngeliat. Saya tanya, saya konfirmasi nih bang. Saya panggil si admin finance saya. Kamu coba ceritain apa yang kamu lihat. Jadi si orang meter ini belum ngasih tahu sosoknya kan ke si cewek ini nih, ke si admin ini. Si admin ini udah ngasih tahu duluan sosoknya kayak gini pak. Pakai baju tuh kayak melayang di deket tangga, leher setengah lidahnya keluar. Nah iya itu dia kata. Iya. Nah ini emang siapa ya kata dia. Dia ini ternyata setelah saya cari tahu, dia ini ternyata orang
si anak dari yang dulu punya rumah di situ, Bang. Oke, iya. Jadi kalau bisa dibilang, kalau kata orang pintar ini dia korban dari perbuatan orang tua sendiri. Jadi orang tuanya sendiri ini dulu punya usaha, nggak maju-maju, dia melakukan semacam ritual lah, entah itu kayak pesugihan atau sekte lah bisa dibilang. Jadi usaha dia maju segala macam, dia punya cabang di mana-mana. Akhirnya si anak ini yang dijadikan tumbal di situ tuh, Bang. Iya. Makanya jadi dia ngikut karena di situ sering banyak gangguan. Kata dia kenapa dulu nggak pernah banyak gangguan penampakan lah dari suara atau gangguan secara langsung gitu. Karena kamu di sini nih orangnya sensitif kata dia. Jadi dia nunjuk ke saya. Kamu orangnya sensitif kata dia. Jadi nggak bisa ngedenger, bisa secara nggak langsung tuh bisa ngeliat kata dia. Jadi dia sosok ini nih demen ada yang mau nyampein sesuatu ke kamu kata dia. Cuman kamunya nggak paham. Ya saya nggak ngerti. Saya bilang gimana cara dia mau nyampein ke sayanya, sedangkan saya aja diganggu. Saya bilang. Akhirnya saya tanya ke orang pintar ini. Terus kalau untuk di kosan saya ngeliat sosok pocong sama suara-suara kayak gitu, siapa yang ngeganggu? Saya bilang. Dia juga, jadi dia ngikut sampai ke kosan, Bang, ternyata. Ngikut. Makanya tetangga-tetangga kosan saya tanya nggak pernah ada gangguan, iya itu. Sebenarnya aman-aman aja berarti. Sebenarnya kosan itu aman. Oke, iya. Jadi si sosok ini yang datang ke situ, dia tahu karena saya bukan asli dari situ kan. Jadi dia ngikut katanya. Akhirnya solusinya gimana? Saya punya solusi. Akhirnya saya udah tahu jalur ceritanya. Saya punya solusi. Ya udah kita adain pengajian kecil-kecilan lah, saya bilang. Nih kalau saya ngerasa sih kayaknya yang berasa nggak enak ini hawa di antara lantai 2 mau ke lantai 3 nih yang ruangan sales. Akhirnya saya bikin pengajian kecil-kecilan nih, Bang, di ruangan sales itu tuh. Ya dari pengajian itu berjalan ya udah nggak ada gangguan lagi sih, Bang. Dari situ itu sih yang saya alamin kejadian di situ sih, Bang. Ya, berarti secara nggak langsung ibaratnya yang ganggu dia cuma minta tolong. Bisa dibilang sih seperti itu. Doain gua lah gitu ibaratnya gitu ya. Makanya mungkin ya sebelum Bang Yudi datang ke sana tadi kan ada 6 orang ya. Satu sama yang keluar itu ya, yang pimpinan yang ada masalah itu. Mungkin dia nggak ada yang peka kali ya. Iya, emang nggak ada yang peka, Bang. Jadi mau minta bantuan juga gimana bingung dia gitu ya. Jadi intinya cuman dia pengen itu loh. Minta doa gitu. Iya, minta gua, maksudnya gitu. Pengen menyampaikan ya minta kirim doa lah buat dia. Berarti tadi kan si anak ini nggak pernah kelihatan 3 minggu nih. 3 minggu. Si anak yang punya ini ya. Punya tempat itu. Tempat ini ya. Itu ternyata dia kalau kata warga kemungkinan ini 2, antara dia bunuh diri atau dibunuh baru digantung. Nah, tadi kan Bu Busuk itu warga ngecek dalam. Kan nggak ada yang masuk warga, cuman polisi. Yang masuk ke TKP. Jadi warga tuh cuma nyium bau doang. Baru lapor polisi. Sumber bau dicium, adanya dari situ. Nah tetangga ruko juga nyium. Nah ngedenger maksudnya mencium baunya sumber dari situ. Akhirnya ngelapor polisi yang masuk, Bang. Oh, jadi warga nggak ada yang tahu kejadian. Nggak ada yang ngelihat fisik langsung jasadnya tuh, keadaan dia di tempat itu kayak gimana nggak ada yang ngelihat. Cuman kata si polisi ngomong ke RT yang pada saat itu sih ngomongnya gitu, cuman keadaan tergantung. Berarti warga nggak tahu pastinya ya. Nggak tahu itu pastinya. Dibunuh atau bunuh diri. Berarti itu sendirian itu di rumah. Iya, dia sendiri. Pas dia, mohon maaf. Karena mungkin pada saat si anaknya ngegang itu kan cium bau busuk tuh. Si pihak keluarganya, orang tuanya ditelepon pun responnya nggak se-histeris orang tua ngedenger anaknya meninggal tuh. Biasa aja gitu. Pak, ini gini nih si A ini nih keadaan ditemukan sudah meninggal tergantung. Oh iya baik-baik, nanti saya pulang ke sana. Iya biasanya histeris. Cuman seperti itu sih. Atau gimana gitu biasanya. Kan kalau orang tua yang normal kan ngedenger anak gitu pasti histeris, Bang. Iya benar-benar. Jangankan meninggal keadaan tergantung, meninggal keadaan sakit di tempat tidur aja dapat kabar seperti itu pasti orang tua histeris. Histeris, khawatir ini segala macam. Biasa aja. Nah dari situ timbul tuh isu-isu. Kalau dia ditumbalin itu timbulnya tuh karena itu tuh, Bang. Jadi orang tua si tadi si admin gudang ya, itu dia ibaratnya kayak gimana ya, nganggep si anak ini dijadiin tumbal karena orang tuanya bisa dibilang nggak peduli. Betul, nggak peduli. Udah gitu warga banyak sering nyaksin orang-orang pada datang kunjungan, beberapa orang 8 atau 10 orang beberapa jam gitu. Pulang, terus datang lagi beda lagi pulang kayak gitu. Tapi jadi bener-bener nggak tahu itu ya, maksudnya ngapain di dalam.
Ya kalau yang berdasarkan cerita dari keluarga yang penduduk situ sih seperti itu ya. Jadi timbulnya dia ditumbalin lah, orang tuanya melakukan sekte lah, ada yang ngomong melakukan pesugihan lah. Sebenarnya dari warga banyak yang mengasumsikan ya. Iya, karena ya dari awalnya mereka nggak punya apa-apa bang, cuman usaha di situ doang. Terus tiba-tiba bisa punya cabang di kota lain sampai nyebar. Semenjak banyak yang ini datang nih, rame-rame. Orang-orang ramai itu datang sampai si korban anaknya ini meninggal, usahanya tuh malah kemana-mana. Makanya ketika anaknya meninggal ini, ya keluarga aneh. Kok si anak 3 sampai meninggal ini orang tua nggak tahu gitu maksudnya. Pasti kan mereka kalau secara logika anak sama orang tua berkabar kan. Iya benar. Walaupun berjauhan gitu jaraknya, tapi ini si anak ini meninggal selama 3 minggu ini nggak, si orang tua ya santai, ketika ditelepon pun respon iya saya nanti ke sana kan. Apalagi anak tunggal ya dia sendiri. Anak tunggal. Iya kan nggak wajar lah anak satu-satunya meninggal biasa aja gitu loh. Itu dia sih. Iya. Dan mungkin ya kalau misalnya kira-kira nih ya, kalau si keluarga ini melakukan bisnis lah, mengundang banyak orang bisnis, kan nggak mungkin rame-rame juga. Iya betul. Ngapain nyanyi? Itu dia makanya didengar sama warga. Kalau orang suara nyanyi. Ya kalau misalnya bahas bisnis ya bahas bisnis di ruang tamu gitu, nggak sampai berisik lah ya. Tapi ini gaduh sampai gaduh betul, sampai gaduh. Tetangga juga pada denger. Betul. Itu yang dibikin aneh gitu. Itu dia makanya dari hal-hal kejadian-kejadian itu warga mengasumsikannya kayak begitu. Iya benar-benar. Dia melakukan sekte nih. Ada yang ngomong juga kayaknya melakukan pesugihan deh kata. Soalnya banyak orang datang nih dulunya nih sebelum usaha dia maju. Iya benar. Terus ketika dia melakukan ini usaha dia jadi berkembang ke sono kemari. Iya, jadi ada jalurnya. Jadi warga ya mau nggak mau sujudnya begitu walaupun aslinya nggak tahu gimana ya. Kita sih saya sendiri sih nggak tahu. Nggak tahu. Dan warga juga sebenarnya aslinya nggak tahu gimana. Cuman ya mengarahnya ke situ gitu loh. Gimana orang kalau bahas bisnis ya udah ngobrol di ruang tamu biasa gitu, nggak usah rame-rame kan, apalagi banyak nyanyi kan aneh juga kalau begitu ya. Berarti itu secara nggak langsung yang dilihat sama admin gudang tadi ya, itu si sosok si anak itu. Si anak itu sosok asli si anak itu yang melayang lehernya monotus. Gila sih. Ya pingsan lah, wajar orang begitu. Pingsan itu. Ya. Setengah jam baru bangun dia. Gila sih. Berarti apa maksudnya posisi dia meninggal pas di situ? Di situ kata polisi. RT. Kata RT. Yang di tangga menuju ke lantai atas tuh. Yang ada apa namanya? Ruang sales ya. Karena kan di mungkin saya asumsinya tuh ketika naik tangga mau ke ruang sales itu kan ada jeda tuh letter L, kayu-kayu, mungkin dia dari situ kali ngikatnya tuh buat dia tuh di situ. Duh. Gila, serem banget sih, berarti backstory-nya serem banget ya. Dan itu yang saya penasaran nih Bang ya, itu kan ruko. Itu nyewanya ke siapa? Jadi setelah itu dijual, setelah kejadiannya anak buruh ketahuan, itu kurang lebih saya nempatin situ 2018. Kantor saya nyewa berarti dari 2016 di situ dia nyewa sebelumnya kan. Nah itu kejadiannya di 2006 atau 2007. Oh udah lama. Nggak, maksudnya itu udah pindah tangan ke orang atau gimana? Udah pindah tangan ke orang. Oh bukan si ini apa namanya keluarga ini, bukan? Jadi dia udah dijual, ada yang beli. Nah yang beli ini nggak berani nempatin, jadi cuman nyewa, sewain. Jadi dia nyewain ke tempat orang-orang tuh yang pakai tempat dia buat disewain nggak pernah ada yang lama juga Bang. Iya sih. Ya. Paling lama ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, pokoknya nggak ada yang lebih dari setahun. Iya. Nah cuman kantor saya doang di situ yang udah 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun berarti ya Bang. Dari backstory-nya begitu sih ya. Iya. Ibaratnya kelam banget sih kalau begitu ada yang ibaratnya gantung udah ganti di tangga 3 minggu nggak ada yang tahu, sampai busuk begitu kan. Cuman herannya ya dia tetap mengganggu padahal ruangan gudang tetap dipakai ibadah karena anak-anak. Iya benar. Mereka kalau pada sholat ambil wudhu, ngambil sholatnya pada di gudang ya, maksudnya tempat itu yang nggak cuma dipakai buat kerja doang, tetap dipakai ibadah, tetap gangguannya tuh ya ngerasain juga. Iya benar-benar. Kacau sih kalau begitu mah. Ya mungkin dia mau nyampein sesuatu yang minta didoain dengan caranya kali Bang. Tapi ya setelah kita ngadain pengajian kecil-kecilan sih alhamdulillah sih. Alhamdulillah sampai saya keluar dari itu kantor, saya balik lagi ke Roxy, ke tempat pusat ya aman-aman aja sih. Berarti semenjak di ngajiin nggak ada sama sekali gangguan? Apa emang ada kecil-kecil? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Kayak keran buka suara nggak ada?
bener-bener berarti minta didoain ya. Nah mungkin buat sobat tengah malam nih, kalau emang di rumahnya ada gangguan, gimana, mungkin ya ada yang mau disampaikan ya, benar ya. Iya betul. Mungkin kalau misalnya di tempat kerja atau gimana ya, bisalah panggil orang-orang yang ngerti gitu ya. Kalau misalnya setan itu kan, kalau yang saya tahu ya, kalau orang bunuh itu kan arwahnya masih di situ. Jadi nggak ke atas apa gimana, karena dia mendahului takdir ya. Belum waktunya mati, tapi udah mati duluan. Mungkin ya itu yang mau disampaikan sama beberapa, bisa dibilang jin atau arwah ya, kita Allah alam kita nggak tahu ya. Cuman kita aja nggak tahu, namanya juga takut lah ya ngeliat begituan. Siapa sih yang berani ngeliat begitu ya? Ibaratnya ngeliat orang kegantung begitu, leher mau putus, ya pingsan lah orang. Coba apalagi tadi cewek ya, cewek admin gudang sama finance tadi berdua, cewek dua-duanya nih. Aduh, tapi hebat sih ya, yang si apa namanya tuh, yang kurir ya. Kurir. Dia kerja lama malah nggak diganggu ya. Iya, digangguannya cuma yang itu tuh, yang telapak itu ya. Jejak. Ya itu dia jejaknya dari yang sumber si admin ngelihat sosok itu ya maju dia, jadi dia ngepel mundur, tapaknya maju. Iya, berarti berlawanan arah jadi seakan-akan kayak tempat dia ngedeketin si ini apa namanya, si kurir. Aduh. Padahal selama ini ngepel nggak pernah ada masalah, dia kasih unjuknya dari situ sih. Aduh, berarti Bang Yudi nih yang bawa setan ya. Tapi untuk setannya sendiri niat begitu ya, sampai datengin ke kosan dan bentuk pocong tadi ya. Pocong Bang, saya meluk Bang, itu baru pertama kali saya seumur hidup meluk pocong. Maksudnya untuk apa namanya, gangguan di ruko itu kan dia bentuknya orang gantung. Kenapa nampaknya di sini pocong? Nah itu dia, saya nggak tahu tuh. Cuman yang sesuai yang sama gitu ya, ada suara orang nangis sama kayak cekek ya. Berarti itu yang membuktikan kalau setan itu sama di kantor sama yang ikut ke kosan. Iya, saya karena nanya sama orang yang pintar itu, saya bilang saya juga diganggu Pak di kosan. Kamu diganggu apa ya? Itu suara orang nangis, suara orang cekek, sampai saya meluk. Bukan guling yang saya peluk tuh, atau pocong. Gila sih. Itu saya sampai ngeloncatin itu pocong Bang. Jadi karena saya posisi di tembok. Iya. Di tembok, nah dia di sini. Jadi pintu di sini, pintu kosan tuh. Saya mau keluar otomatis saya ngeloncatin dia. Baru saya keluar. Sampai subuh saya nggak balik lagi tuh kamar. Malah sendirian lagi. Tapi untungnya si Ilham datang ya tadi ya. Kosan ibaratnya buat bukti lah kalau bener di sini ada gangguan. Iya, dia juga ngerasain. Untungnya ya belum cerita-cerita ke orang sebelah ya, kalau kosan ini angker ibaratnya gitu. Belum cerita-cerita. Kalau emang cerita-cerita jatuhnya wah jelek-jelekin kosan gue nih. Padahal kosannya bener nggak ada apa-apa. Iya. Padahal sebenarnya kos-kosannya aman, nggak ada apa-apa. Emang dasarnya setan yang dari ruko ini. Oke, tadi cerita dari Bang Yudi nih. Jadi kurang lebih setahun Bang ya tadi ya? Setahun. Tapi diganggunya kurang lebih 3-4 bulan ya? Iya. 3-4 bulan awal ya? 3-4 bulan awal. Dan ternyata setannya ini minta didoain doang. Minta didoain Bang. Cuman ya kita sebagai manusia ngelihat setan takut ya wajar lah. Apalagi penampakannya begitu ya, sampai ya Allah kegantung sampai putus. Gimana orang nggak pingsan kalau ngeliat begitu sih. Tapi Bang Yudi selama di sana nggak pernah ngeliat sosok itu? Saya nggak pernah ngeliat sih, dilihatin sosok itu belum pernah. Alhamdulillah sih sebenarnya. Iya. Cuman ya itu dia, saya cuman ngerasain di kosan dipeluk, meluk pocong, sama kamar mandi saya digedor-gedor. Tapi kalau saya selama di kerjaan ya saya ngalamin sendiri, cuman yang nyerupain selesai itu doang sih Bang. Karena emang jarang di kantor juga kan? Iya, karena kan saya aktivitasnya kan di kantor itu beberapa jam doang sih. Iya, cuman ibaratnya datang briefing, habis itu ya ke lapangan. Keluar ke lapangan, balik jarang di kantor nih. Setannya juga mau gangguin mau nyampein ke abang, ini nggak pernah ada di kantor nih. Jadi dia gangguinnya tuh yang ada di kantor aja lah. Ibaratnya persepsi dari setan ini bener nih, gue gangguin dia pasti lapor nih ke Bang Yudi nih, bener aja laporkan. Aduh, kacau. Oke Bang Yudi, thank you banget nih. Iya, sama-sama. Udah mau share pengalaman yang luar biasa nih. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar nih. Kalau kalian suka dengan video, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putra pamit undur diri. Bang Yudi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.